Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kamanghilia, perkenalkan nama saya Erianson. Saya calon wali nagari nomor urut 3. Alamat Kubang Putih, Ampek Kampuang, Nagari Kamanghilia. Umur 57 tahun. Tempat tanggal lahir Kamanghilia 29 Oktober tahun 1965. Terima kasih Bapak Erianson, calon wali nagari nomor urut 3. Apa motivasi Bapak sehingga ikut dalam kontestasi pemilihan wali nagari Kamanghilia tahun 2023? Terima kasih. Saya terlahir di Nagari Kamanghilia ini, besar juga di Nagari Kamanghilia, dan kebetulan juga pendidikan saya latar belakangnya adalah ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara. Dan selama lebih kurang 37 tahun mengabdi sebagai PNS dengan penugasan atau jabatan yang sudah banyak, mulai dari sekcam, camat, kepala perwakilan lebih kurang 14 tahun, kepala bidang, kepala bagian, kepala kantor, kepala dinas, direktur perusahaan daerah air minum di Kabupaten Agam. Dan selama 37 tahun itu saya berdinas di Kabupaten Agam dan di Kota Bukit Tinggi. Dan saya terpanggil untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun Nagari Kamanghilia ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan saya juga semakin bersemangat karena didukung oleh masyarakat dan juga oleh keluarga dengan semangat kebersamaan, dengan niat tulus dan ikhlas. Saya ingin mengabdikan diri untuk nagari tercinta Kamanghilia. Oke, selanjutnya Bapak, kebijakan apa yang akan Bapak lakukan untuk memajukan Nagari Kamanghilia ke depan? Nagari Kamanghilia ini yang luasnya lebih kurang 11.000 hektar ini, dan juga berpenduduk 5.586. Dan saya melihat data ini, mayoritas pemuda di situ atau generasi muda kita sebanyak lebih kurang 2.200-an. Artinya itu ada sekitar 20% lebih dari usia produktif yang ada. Nah, disitulah hal-hal yang akan kita perhatikan ke depannya, karena kita tahu fungsi pemerintah itu adalah pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Jadi perubahan sebetulnya yang ingin kami laksanakan itu adalah dalam pembangunan, pemberdayaan, dan juga pelayanan. Kita bersama-sama agar kiranya kita merubah hal-hal yang negatif selama ini, yang kurang baik kita perbaiki, pendekatan-pendekatan secara musyawarah dan komunikasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada di Kamanghilia ini. Oke, kemudian Bapak, supaya masyarakat tahu apa visi dan misi yang Bapak tawarkan untuk memajukan Nagari Kamanghilia 6 tahun ke depan. Terima kasih. Adapun visi dan misi saya yang ditawarkan untuk kemajuan Nagari Kamanghilia ke depan, visinya sendiri adalah terwujudnya Nagari Kamanghilia yang memadani. Maksudnya adalah masyarakat Kamanghilia yang memiliki adab dalam membangun, memaknai dan menjalankan kehidupan masyarakat yang beretika, ramah, kehalusan budi pekerti, melaksanakan nilai-nilai agama Islam dengan baik dan benar. Maka untuk mewujudkan visi ini, kami mempunyai misi
Yang pertama, mewujudkan pemerintahan nagari yang profesional, bersih dan melayani. Di sini kami akan melaksanakan menjamin masyarakat mendapat pelayanan yang ramah, cepat, pasti. Kami akan menyusun juga nanti SOP pelayanan dan standar pelayanan publik di kantor wali negari ini, dan juga dalam rangka percepatan sesuai dengan kemajuan teknologi, kita akan coba melaksanakan nanti pelayanan ini lebih cepat dengan tanda tangan digital. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama surat-surat tertentu, apalagi yang bisa dikerjakan cepat, tidak harus menunggu wali negari ada di tempat. Misi kami yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan budaya. Kita memahami selama ini masjid dan musala kita di Kamang Ilia alhamdulillah sudah bagus-bagus semuanya, dan kedepannya kita akan manfaat masjid ini lebih bagus lagi. Tentu kita memberdayakan pengurus masjid dan juga MUI Nagari tentunya, agar fungsi masjid ini seperti untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat. Dan kita juga bermimpi bagaimana masjid-masjid yang ada di Kamang Ilia ini bisa seperti masjid yang ada di Joko Agarian di Yogyakarta. Fungsinya bukan saja untuk ibadah, juga di situ ada fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi ekonomi. Mungkin nanti beberapa masjid akan dijadikan pilot project. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kehidupan beradat. Kita memahami adat bersandi, syarak bersandi kitabullah di Minangkabau umumnya, di Kamang Ilia khususnya, itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ke depan sesuai dengan perkembangan zaman juga kita tingkatkan fungsi dari kerapatan adat nagari ini untuk melahirkan aturan-aturan adat yang bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Kamang Ilia, baik di kampung maupun di rantau. Yang kedua juga menyangkut dengan adat ini juga, kita nanti akan coba di Nagari Kamang Ilia tentu berkolaborasi dengan pemerintahan nagari, bagaimana juga ranji masing-masing suku itu tertulis dan itu baku. Artinya semuanya itu disepakati oleh pemangku kepentingan, mulai dari kaum, nenek mama di suku itu sendiri, dan juga tentu disahkan oleh kerapatan adat nagari. Kedepan kita tidak punya masalah lagi tentang sako dan pusako yang ada di Nagari Kamang Ilia. Karena ketika berganti nenek mama tidak lagi menjadi masalah, karena sudah ada acuan kita ranji yang sudah disepakati bersama. Jadi itu keinginan kita di misi kedua ini ke depannya. Misi yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas melalui pembinaan dan pemberdayaan. Kita akan fasilitasi dan motivasi pemuda-pemuda kita. Karena apa yang kami sampaikan tadi, pemuda kita di Kamang Ilia ini cukup potensial. Dari pemuda kita itu hampir 20% adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi ini adalah modal kita, dan ini akan kita motivasi dan kita berdayakan bagaimana untuk pembangunan nagari ke depan dan juga untuk dirinya mereka sendiri. Selanjutnya juga kita akan memberikan keterampilan-keterampilan bagi pemuda-pemuda kita yang butuh ilmu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tentunya. Misi yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya nagari berupa, yang pertama, pertanian di daerah kita. Sebetulnya sudah, khususnya sawah, sudah ada irigasi dan pengairan kita. Namun demikian, saya melihat dari segi umurnya sudah berumur. Mungkin ini akan menjadi perhatian kita ke depan, akan kita revitalisasi
waduk kita yang ada ini, apakah di Bukit Monggok dan di Johor, agar kiranya pengairan untuk sawah-sawah masyarakat akan lebih optimal dan tidak ada lagi sawah yang tak ada hujan. Dan ini tentunya perlu kerjasama kita dengan instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Dan tentu kita berharap nanti juga butuh kerja keras kita, karena dana itu tidak akan turun dengan sendirinya. Dan tentu di kita berbagai upaya melalui musrenbang kabupaten dan provinsi, tentunya kita berupaya memasukkan ini. Selanjutnya juga untuk peningkatan ekonomi juga UMKM kita di Nagari Kamang ini sudah berkembang sebetulnya, tapi hal-hal yang masih belum maksimal seperti izin-izinnya, juga tentang sertifikat atau label halalnya, ini akan jadi perhatian kita ke depan, karena bagaimanapun juga tantangan itu ada bagi UMKM kita, karena pemasarannya itu salah satu syaratnya juga dari pemerintah adalah harus melalui label halal. Label halal ini sendiri pun mempunyai keterbatasan dari pemerintah yang lebih atas. Jadi karena dia berbiaya, tentu nanti kita akan usahakan bagaimana masyarakat kita, UMKM kita bisa mendapat hal-hal yang demikian seperti sertifikat halal itu lebih banyak lagi di Nagari Kamang Hilia ini. Dan selanjutnya juga dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat, kita akan lebih mengaktifkan Basnas dan UPZ yang ada. Saya melihat ini potensinya cukup bagus sekali, karena di Nagari kita, di beberapa jorong UPZ sudah terlaksana, begitu juga dengan Basnas Nagari, itu akan kita lebih maksimalkan. Silakan, apakah di UPZ di jorong-jorong, saat ini saya melihat kemarin ada beberapa jorong yang sudah berhasil mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal, dan jumlahnya itu puluhan juta yang bisa kita berikan bagi masyarakat kita yang kurang mampu yang berhak menerima zakat tersebut. Selanjutnya juga yang kelima, misi kami itu meningkatkan sarana dan prasarana percepatan pembangunan Nagari dengan pengelolaan sumber daya alam berbasis penataan kawasan kelestarian lingkungan hidup. Di sini kita juga memahami mungkin beberapa nagari di Kabupaten Agam ini sudah mempunyai fasilitas-fasilitas yang cukup bagus untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan nagari. Insya Allah dengan dukungan kita bersama, kami berkomitmen kita akan membangun kantor wali nagari yang representatif, karena sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga kantor wali nagari kita ini umurnya sudah cukup panjang, sudah lebih daripada 50 tahun. Dan inilah yang akan kita bersamakan nanti, insya Allah bersama-sama kita demi pelayanan dan kelancaran urusan di nagari, kita akan bangun kantor wali nagari baru. Selanjutnya juga pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya, dan juga tentunya kita sesuai dengan isu lingkungan juga saat ini, produk sampah rumah tangga itu cukup banyak. Kalau menurut penelitian 17% dari produksi sampah masyarakat itu adalah plastik. Plastik itu bisa didaur ulang dan bisa mendatangkan rupiah bagi masyarakat. Dan juga sampah organik bisa kita olah menjadi kompos. Dan itu yang ingin kita laksanakan nanti adalah bagaimana di Nagari Kamang Hilia ini pengelolaan sampah sudah berwawasan lingkungan, dan insya Allah kita akan membuat bank sampah di Nagari Kamang Hilia. Di samping kita mengelola sampahnya, memperhatikan lingkungan hidup, juga sekaligus juga bernilai ekonomi bagi masyarakat kita. Selanjutnya juga kami ingin mendorong masyarakat kita menghidupkan kembali semangat gotong royong bersama-sama, apakah membersihkan jalan raya kita, apakah membersihkan tempat-tempat ibadah, dan itu akan kita lakukan secara berkala di tempat-tempat yang kita tentukan di kemudian hari. Selanjutnya adalah bagaimana juga objek-objek wisata kita yang ada saat ini tetap kita jaga
dan kita untuk keberlanjutannya kita jaga lingkungannya, tidak merusak lingkungan, karena bagaimanapun juga isu lingkungan adalah isu yang sangat sensitif saat ini. Oke Bapak, selain visi misi yang Bapak paparkan, tentu ada program unggulan. Jadi program unggulan apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat agar supaya masyarakat memilih Bapak? Terima kasih. Dari uraian tadi kami dari visi dan misi ada beberapa program. Jadi sebagaimana yang ditanyakan tadi, program unggulan kami itu adalah yang pertama adalah menjamin masyarakat mendapat pelayanan yang ramah, cepat, pasti. Yang kedua, meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, juga sebagai aktivitas peningkatan SDM dan penanggulangan kemiskinan atau peningkatan ekonomi masyarakat sekelilingnya. Yang ketiga, mendorong kerapatan adat nagari untuk kepastian aturan adat selingkar nagari dengan memperbanyak penulisan aturan adat, penulisan ranji suku untuk kepentingan sako dan pusako. Yang keempat, fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan, beasiswa atau untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi. Dan selanjutnya adalah peningkatan mutu dan legalitas berusaha bagi UMKM Kamangilia. Dan yang terakhir adalah insyaallah pembangunan kantor wali nagari. Selanjutnya Bapak, dalam menjalankan pemerintahan nagari ke depan, tentu terdapat kendala dan hambatan serta tantangan. Kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk menjawab hal tersebut? Terima kasih. Tentu dalam melaksanakan tugas ini, sebagai wali nagari tentu akan menghadapi tantangan di kemudian hari dalam pelaksanaan tugasnya. Tentu di sini kami akan mencoba melaksanakan yang pertama adalah mengkomunikasikan segala sesuatu dengan hal yang menjadi tantangan dan hambatan itu tersebut. Apa masalahnya? Kita komunikasikan secara baik dua arah. Apakah itu masukan dan juga perbaikan ke depannya. Yang kedua, dari komunikasi itu nanti akan tercipta, kita mengharapkan adalah kesepakatan. Jadi berawal dari komunikasi dan kita tentu menggiring ke arah kesepakatan. Mungkin ada penyelesaian itu bisa lama dan juga bisa cepat, tergantung bagaimana masalah itu, bagaimana kita juga menyelesaikan. Tapi yang terpenting di sini adalah komunikasi kita dan juga cara kita menghadapi itu, menyelesaikan masalah yang ada. Selanjutnya Bapak, pemerintah nagari terdiri dari wali nagari, kemudian BAMUS, serta lembaga-lembaga nagari lainnya. Bagaimana langkah Bapak untuk bisa bersinergi dengan unsur-unsur yang ada di nagari tersebut? Terima kasih. Kita memahami sesuai juga dengan peraturan daerah bahwasanya wali nagari dan perangkat-perangkat nagari serta lembaga nagari lainnya. Nah, untuk ke depan tentunya supaya pemerintah nagari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya, dan tentu kita di sini juga perlu membangun kebersamaan dengan perangkat nagari, dengan lembaga-lembaga nagari, dan pemahaman ini insya Allah akan kami sampaikan nanti di awal-awal ketika kami terpilih jadi wali nagari. Kita samakan dulu persepsi kita, kita samakan niat kita ke depan untuk nagari Kamanghilia ini tentu berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, apakah peraturan daerah, PP atau undang-undang tentunya. Tapi sifatnya di sini adalah kebersamaan tadi, dan kita insya Allah akan menjalin komunikasi yang sehat dengan stakeholder tadi, apakah perangkat nagari, apakah lembaga nagari itu sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak, bisa disampaikan closing statement Bapak kepada masyarakat yang ada di Rana ataupun di rantau bahwa Bapak layak untuk memimpin nagari Kamanghilia untuk 6 tahun ke depan. Terima kasih. Apa yang kami sampaikan tadi mulai dari visi, misi, dan program serta kegiatan unggulan
untuk Nagari Kamang Hilia 6 tahun ke depan 2023-2029. Kami tentu berharap banyak kepada masyarakat Kamang Hilia, khususnya para pemilih, untuk datang ke TPS kita masing-masing yang telah ditentukan panitia. Himbauan kami tentunya adalah dukung kami. Takabe kue tajalin are maju bersama Erianson, nomor 3 pilihan kita untuk Kamang Hilia yang madani, mantap, merakyat, agamis, netral, tegas, amanah, pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan untuk seluruh masyarakat Kamang Hilia, jangan lupa ke TPS nanti tanggal 20 Juli tahun 2023.